Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan matematika peminatan yang pada kesempatan ini kita akan membahas turunan fungsi trigonometri lanjutan. Turunan fungsi trigonometri lanjutan merupakan pengembangan turunan fungsi trigonometri dasar yang menggunakan formula turunan fungsi aljabar yang telah dipelajari di matematika kelompok wajib. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah turunan fungsi trigonometri yang berbentuk Y sama dengan U kali V dan Y sama dengan U per V. Dalam turunan aljabar, kita telah mempelajari jika Y sama dengan U kali V, maka turunan pertamanya adalah Y aksen yang sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Yang kedua, jika Y sama dengan U dibagi V, maka Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Nah, sekarang untuk turunan fungsi trigonometri yang berbentuk U kali V dan berbentuk U kali V, contohnya sebagai berikut. Contoh 1, tentukan turunan pertama dari setiap fungsi trigonometri berikut. Yang A, Y sama dengan 3X cos 2X. Di sini nanti 3X dimisalkan U, cos 2X dimisalkan V. Yang B, Y sama dengan 2X kali cos 3X, sin 2X nanti dimisalkan U, cos 3X dimisalkan V. Yang C, Y sama dengan sin 4X dikurangi 1, cos 1 dikurangi 2X. Sin 4X dikurangi 1 nanti dimisalkan U, cos 1 dikurangi 2X dimisalkan V. Yang D, Y sama dengan sin X ditambah 1 kali sin X dikurangi 2. Nanti sin X ditambah 1 dimisalkan U, sin X dikurangi 2 dimisalkan V. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu per satu. Yang A, Y sama dengan 3X cos 2X. Ini bentuk Y, U kali V. Dimisalkan U-nya sama dengan 3X tadi, V-nya sama dengan cos 2X. Kalau U sama dengan 3X, maka U aksen sama dengan turunan pertama dari 3X adalah 3. V sama dengan cos 2X, maka V aksen turunannya cos 2X adalah min 2 sin 2X. Ingat, turunannya cos U adalah min sin U kali U aksen. Min sin 2X kalikan 2. Atau min 2 sin 2X. Sehingga dari bentuk Y sama dengan U kali V, turunannya adalah Y aksen yang sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. U aksennya adalah 3, V-nya cos 2X, U-nya 3X, V aksennya min 2 sin 2X. Ya, kita sederhanakan jadi 3 cos 2X, 3X kali min 2, min 6X sin 2X. Yang B, Y sama dengan sin 2X cos 3X. Ini juga bentuk U kali V. Kita misalkan U-nya sama dengan sin 2X, maka U aksennya 2 cos 2X. Kemudian V-nya cos 3X, maka V aksennya min 3 sin 3X. Sehingga dari bentuk Y sama dengan U kali V, turunan pertamanya U aksen V ditambah U V aksen. U aksennya 2 cos 2X, V-nya cos 3X, U-nya sin 2X, V aksennya min 3 sin 3X. Jadi menjadi 2 cos 2X cos 3X min 3 sin 2X sin 3X. Yang C, Y sama dengan sin 4X dikurangi 1 cos 1 dikurangi 2X. Ini juga bentuk U kali V. Kita misalkan U-nya sama dengan sin 4X dikurangi 1, V-nya kita misalkan cos 1 dikurangi 2X, kita misalkan V. Sin 4X dikurangi 1 sebagai U, maka U aksen turunannya sin 4X dikurangi 1 adalah 4 cos 4X dikurangi 1.
V sama dengan cos 1 dikurangi 2X, V aksennya adalah min sin 1 dikurangi 2X kali min 2. Jadi menjadi 2 sin 1 dikurangi 2X. Sehingga turunan Y sama dengan U kali V adalah Y aksen yang sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. U aksennya 4 cos 4X dikurangi 1, V-nya cos 1 dikurangi 2X, kemudian U-nya sin 4X dikurangi 1, kemudian V aksennya 2 sin 1 dikurangi 2X. Kita sederhanakan menjadi 4 cos 4X dikurangi 1, cos 1 dikurangi 2X, kemudian 2 ini taruh di depan menjadi 2 sin 4X dikurangi 1, sin 1 dikurangi 2X. Kemudian yang D, Y sama dengan sin X ditambah 1 kali sin X dikurangi 2. Ini juga bentuk U kali V. Sin X ditambah 1, kita misalkan U. Sin X dikurangi 2, dimisalkan V. Jika U sama dengan sin X ditambah 1, maka U aksen turunannya sin X adalah cos X, turunannya 1, 0. V sama dengan sin X dikurangi 2, maka turunannya sin X adalah cos X, turunannya min 2 adalah 0. Sehingga dari bentuk Y sama dengan U kali V, turunan pertamanya adalah Y aksen yang sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. U aksennya adalah cos X, V-nya sin X dikurangi 2, ditambah U-nya sin X ditambah 1, dikalikan V aksen, yaitu cos X. Dan kita sederhanakan, cos X kali sin X itu cos X sin X, cos X kali min 2 cos X, sin X kali cos X, sin X cos X, 1 kali cos X cos X. Nah, dan cos X sin X ditambah sin X cos X itu sama dengan 2 sin X cos X. Min 2 cos X ditambah cos X min cos X. Kita punya rumus 2 sin X cos X adalah sin 2X. Sehingga bentuk sederhananya adalah sin 2X dikurangi cos X. Kemudian contoh yang kedua, tentukan turunan pertama dari setiap fungsi berikut. Ini bentuk U per V. Y sama dengan sin X dibagi sin X ditambah cos X. Yang B, Y sama dengan sin 2X dikurangi cos X per sin X ditambah 3 cos X. Yang A ini, yang atas sin X-nya dimisalkan U, nanti sin X ditambah cos X dimisalkan V. Yang B juga demikian, 2 sin X dikurangi cos X dimisalkan U, sin X ditambah 3 cos X dimisalkan V. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu persatu. Yang A, Y sama dengan sin X dibagi sin X ditambah cos X. Ini bentuk U per V. Kita misalkan U sama dengan sin X. Kemudian sin X ditambah cos X, kita misalkan V. Kalau U sama dengan sin X, maka U aksen sama dengan cos X. Kalau V sama dengan sin X ditambah cos X, maka V aksen turunannya sin X adalah cos X, turunannya cos X adalah min sin X. Sehingga dari Y sama dengan U per V, maka Y aksennya U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Nah, U aksennya di sini adalah cos X, V-nya adalah sin X ditambah cos X, U-nya sin X, V aksennya cos X dikurangi sin X, dan V-nya adalah sin X ditambah cos X. Kemudian kita operasionalkan, kita kalikan cos X kali sin X, ini cos X sin X, cos X kali cos X, cos kuadrat X, min sin X kali cos X, min sin X cos X, min sin X kali min sin X, positif sin kuadrat X, yang bawah tetap. Nah, kemudian cos X sin X dikurangi sin X cos X habis, tinggal cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Sedangkan cos kuadrat X tambah sin kuadrat X adalah 1.
Sehingga turunan dari Y sama dengan sin X dibagi sin X ditambah cos X adalah Y aksen yang sama dengan 1 dibagi sin X ditambah cos X dalam kurung kuadrat. Untuk yang B, Y sama dengan 2 sin X dikurangi cos X dibagi sin X ditambah 3 cos X. Ini juga bentuk U per V. 2 sin X dikurangi cos X dimisalkan U. Sin X ditambah 3 cos X dimisalkan V. Karena U sama dengan 2 sin X dikurangi cos X, maka U aksen turunan pertamanya. Turunan dari 2 sin X adalah 2 cos X. Turunannya min cos X adalah min sin X atau sama dengan plus sin X. V sama dengan sin X ditambah 3 cos X, maka V aksen sama dengan turunannya sin adalah cos X. Turunannya 3 cos X adalah min 3 sin X. Sehingga dari Y sama dengan U per V, maka turunan pertamanya U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. U aksennya adalah 2 cos X ditambah sin X. V-nya sin X ditambah 3 cos X dikurangi U. U-nya 2 sin X dikurangi cos X dikalikan V aksen. V aksennya cos X dikurangi 3 sin X per V kuadrat. V-nya sin X ditambah 3 cos X dipangkatkan 2. Nah, sekarang kita kalikan 2 cos X kalikan sin X, 2 cos X sin X, 2 cos X kalikan 3 cos X, itu 6 cos kuadrat X, sin X kali sin X, sin kuadrat X, sin X kali 3 cos X, 3 sin X cos X, kemudian dikurangi, kurung buka, 2 sin X kali cos X, 2 sin X cos X, 2 sin X kali min 3 sin X, min 6 sin kuadrat X, min cos X kali cos X, min cos X kuadrat, min cos X kali cos X itu min cos kuadrat X, cos X kali min 3, min cos X kali min 3 sin X itu plus 3 sin X cos X. Kemudian kita jumlahkan 2 cos X sin X ditambah 3 sin X cos X itu 5 sin X cos X. Kemudian yang ini 2 sin X cos X tambah 3 sin X cos X, 5 sin X cos X. 5 sin X cos X dikurangi 5 sin X cos X habis, tinggal ini 6 cos kuadrat X dikurangi min cos kuadrat X berarti ditambah cos kuadrat X. Jadi 6 cos kuadrat X tambah cos kuadrat X itu 7 cos kuadrat X. Kemudian sin kuadrat X dikurangi min 6 sin kuadrat X sama dengan sin kuadrat X ditambah 6 sin kuadrat X yang sama dengan 7 sin kuadrat X. Dan 7-nya kita keluarkan dari dalam kurung, bentuknya seperti ini. Sedangkan cos kuadrat X tambah sin kuadrat X adalah 1. 1 kali 7 adalah 7 yang bawah tetap. Jadi turunan dari Y sama dengan 2 sin X dikurangi cos X per sin X ditambah 3 cos X adalah Y aksen yang sama dengan 7 dibagi kurung buka sin X ditambah 3 cos X kurung tutup kuadrat. Contoh 3. Jika fx sama dengan sin 2x dikurangi cos x dibagi cos 4x, maka f aksen pi per 4 sama dengan titik-titik. Ini kita disuruh mencari nilai fungsi turunan pertama dari fungsi fx yang sama dengan 2x dikurangi cos x dibagi cos 4x untuk x sama dengan pi per 4. Langkah pertama kita cari turunan fx ini. Karena ini bentuknya pembagian, maka ini bentuknya U per V. Yang turunan pertamanya adalah F aksen X, yaitu U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Yang pembilang atau atas ini sin 2X dikurangi cos X, ini sebagai U-nya, sedangkan cos 4X itu sebagai V-nya. U aksen, turunan dari sin 2X dikurangi cos X.
turunan sin 2x adalah 2 cos 2x dikurangi turunannya cos x min sin x atau plus sin x kali V. V-nya adalah cos 4x dikurangi U. U-nya sin 2x dikurangi cos x. Kalikan V aksen. Turunannya cos 4x adalah min 4 sin 4x. Min 4 sin 4x per V kuadrat. V kuadrat. Cos kuadrat 4x. Kemudian, untuk mencari F aksen P per 4, X pada fungsi F aksen X ini kita ganti dengan P per 4. Jadi X ini kita ganti P per 4. 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 Nah, di sini dikurang min sin 2x dikurangi cos x kali min 4 sin 4x. Ini kita kalikan dulu, min kali min 4 ini jadi positif 4. Gitu. Jadi bentuknya menjadi 4 sin 2 kali pi per 4 dikurangi cos pi per 4 kali sin 4 pi per 4. Nah, kita cari nilai cos dan sinusnya. Ini 2 cos 2 kali pi per 4. 2 kali pi per 4 itu pi per 2. Pi per 2 itu pi 180 dibagi 2, 90. Cosnya 90, 0. Ditambah sin pi per 4. Pi 180 dibagi 4, 45. Sinnya 45, setengah akar 2. Kemudian dicoret-coret 4-nya. Tinggal cos pi, cos 180 derajat. 180 derajat pada kekuatan kedua. Ini pedomannya 180 dikurangi sudut lancip. Jadi 180 sama dengan 180 dikurangi 0. Cos 180 sama dengan 180 dikurangi 0 sama dengan min cos 0. Karena pada kekuatan kedua cos nilainya negatif. Cos 0 1. Jadi min cos 0 adalah min 1. 4 kali 2 kali pi per 4, pi per 2, sin pi 2, sin pi per 2, sin 180 dibagi 2, 180 bagi 2, 90, sinnya 91. Cos pi per 4, 180 dibagi 4, 45, cos 45, setengah akar 2. Sin, ini pi, per 4 kali 4, pi. Sin pi, sin 180. 180 pada kekuatan kedua, sin nilainya negatif positif, sama dengan sin 180 kurangi 0 sama dengan sin 0 yang sama dengan 0. Ini 0 kali ini, hasilnya 0. Kemudian, yang depan 2 kali 0, 0, tambah setengah akar 2, setengah akar 2. Dikalikan min 1, min setengah akar 2, tambah 0, min setengah akar 2. Sedangkan yang bawah ini cos pi, cos kuadrat pi. Cos kuadrat pi tadi adalah cos kuadrat 180. Cos 180 itu adalah cos 180 kurangi 0. Pada kekuatan kedua, cos nilainya negatif sama dengan min cos 0. Min 1. Min 1 dipangkatkan 2, 1. Sedangkan yang di atas tadi adalah min setengah akar 2. Min setengah akar 2 dibagi 1 hasilnya min setengah akar 2. Jadi F aksen pi per 4 apabila fx sama dengan sin 2x dikurangi cos x dibagi cos 4x adalah min setengah akar 2. Contoh 4. Jika y sama dengan cos x dibagi 5 ditambah sin x dan y aksen sama dengan a sin x ditambah b per kurung buka 5 ditambah sin x kurung tutup kuadrat, maka A kali B sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, caranya kita cari turunan pertama dari Y yang sama dengan cos X
per 5 ditambah sin X. Nah, setelah itu nanti dibandingkan dengan turunan yang sudah diketahui, yaitu Y aksen yang sama dengan A sin X ditambah B per 5 ditambah sin X dalam kurung kuadrat. Y sama dengan cos X dibagi 5 ditambah sin X, ini bentuknya U per V. Cos X itu sebagai U, 5 ditambah sin X itu sebagai V-nya. Sehingga turunannya nanti adalah Y aksen yang sama dengan U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. U aksen turunannya cos X itu min sin X dikalikan V. V-nya adalah 5 ditambah sin X. Dikurangi U. U-nya adalah cos X. Dikalikan V aksen. V aksen turunannya 5 ditambah sin X, turunannya 5 0, turunannya sin X adalah cos X per V kuadrat. Ini dalam kurung 5 ditambah sin X kuadrat. Nah, kemudian kita kalikan min sin X kalikan 5 min 5 sin X, min sin X kali sin X, min sin kuadrat X, nah, min cos X kali cos X, min cos X, min cos kuadrat X. Kemudian kita tulis ini min sin X kali sin X tadi, min sin kuadrat X, minnya kita keluarkan dari dalam kurung. Jadi min kurung buka sin kuadrat X. Terus ini min cos kuadrat X, minnya ditaruh di luar ini. Jadi min kurung buka sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Sedangkan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu adalah 1. Kalikan min, jadi min 1. Jadi jika Y sama dengan cos X dibagi 5 ditambah sin X, maka Y aksen sama dengan min 5 sin X dikurangi 1 dibagi kurung buka 5 ditambah sin X kurung tutup pangkat 2. Ini hasil pencarian kita. Sementara di soal diketahui bahwa Y aksen sama dengan A sin X ditambah B per kurung buka 5 ditambah sin X kurung tutup kuadrat. Di sini kita bandingkan bahwa A-nya adalah sama dengan min 5, sedangkan B-nya sama dengan negatif 1. Jadi yang ditanyakan A kali B, jadi A kali B sama dengan min 5 dikalikan min 1 yang sama dengan 5. Contoh 5, diberikan fx sama dengan cos x dikurangi sin x, dibagi cos x ditambah sin x dengan cos x ditambah sin x tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena suatu bilangan dibagi 0 hasilnya tidak didefinisikan. Kita disuruh membuktikan bahwa f aksen x sama dengan negatif 1 kali 1 ditambah f kuadrat x. Untuk membuktikan ini bentuk pembagian U per V. Ya. Ini yang atas U, cos x dikurangi sin x itu U, cos x ditambah sin x itu V. Nanti U aksen turunannya cos x dikurangi sin x adalah min, turunan cos x adalah min sin x, turunannya min sin x adalah min cos x, sedangkan V sama dengan cos x ditambah sin x. V aksennya turunannya cos adalah min sin x, turunannya sin x adalah cos x. Sehingga dari bentuk U per V, turunannya adalah U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. U aksennya adalah min sin x dikurangi cos x kali V-nya. V-nya cos x ditambah sin x dikurangi U. U-nya cos x dikurangi sin x kalikan V aksen. V aksennya min sin x ditambah cos x dibagi V kuadrat. V-nya cos x ditambah sin x dalam kurung kuadrat. Kemudian ini penulisannya min sin x min cos x kita buat menjadi min kurung buka cos x ditambah sin x, kemudian min sin x ditambah cos x kita tulis menjadi cos x dikurangi sin x. Sehingga bentuknya seperti ini, min cos x ditambah sin x kali cos x ditambah sin x itu sama dengan cos min kurung buka cos x ditambah sin x kuadrat
Kemudian dikurangi. Cos X dikurangi sin X kali cos X dikurangi sin X adalah cos X dikurangi sin X dalam kurung kuadrat. Yang bawah tetap cos X ditambah sin X dalam kurung kuadrat. Kita pisahkan ini. Min cos X ditambah sin X pangkat 2 dikurangi cos X dikurangi sin X pangkat 2 dibagi cos X ditambah sin X kuadrat sama dengan min cos X ditambah sin X dalam kurung kuadrat dibagi kurung buka cos X ditambah sin X dalam kurung kuadrat. Dikurangi cos X dikurangi sin X dalam kurung kuadrat dibagi cos X ditambah sin X dalam kurung kuadrat. Atau langsung cos X dikurangi sin X per cos X ditambah sin X dalam kurung kuadrat. Nah, yang ini hasilnya sama dengan negatif 1. Cos X ditambah sin X kuadrat dibagi cos X tambah sin X kuadrat kan 1. Kalikan negatif 1. Sedangkan cos X dikurangi sin X dibagi cos X ditambah sin X itu adalah fungsi fx. Cos X dikurangi sin X dibagi cos X ditambah sin X itu adalah fx. Kita lihat yang di soal tadi. Ini fx-nya adalah cos X dikurangi sin X dibagi cos X ditambah sin X. Jadi cos X dikurangi sin X per cos X ditambah sin X nanti diganti fx ini. Karena pangkatnya 2, nanti hasilnya menjadi f kuadrat X. Ini cos X dikurangi sin X bagi cos X tambah sin X adalah fx. Kalau dipangkatkan 2 menjadi f kuadrat X. Jadi hasilnya menjadi min 1 dikurangi f kuadrat X yang bisa ditulis sama dengan negatif 1 kurung buka 1 ditambah f kuadrat X. Ini kalau kita kalikan min 1 kali 1 kan min 1. Min 1 kali f kuadrat X itu f kuadrat X. Jadi terbukti jika fx sama dengan cos X dikurangi sin X dibagi cos X ditambah sin X, maka turunan pertamanya adalah f aksen X yang sama dengan negatif 1 ditambah negatif 1 kali 1 ditambah f kuadrat X. Jadi terbukti. Sekarang contoh 6. Jika fx sama dengan kosekan X dikurangi sekan X dibagi kosekan X sekan X, maka f 2021 sama dengan titik-titik. Dengan catatan bahwa f 2021 adalah turunan fungsi fx ke 2021. Untuk mengerjakan soal seperti ini, caranya kita nanti cari turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya sampai membentuk satu pola. Dari pola itu kita analisis, nanti kita simpulkan terus hasilnya berapa. Oke, kita jawab. Kita rubah dulu kosek sekan. Sekalipun kita sebenarnya sudah punya turunan kosek ataupun sekan, ini lebih mudahnya kosek ini kita rubah menjadi seper sin X, sedangkan sekan kita rubah menjadi seper cos X. Jadi kosekan X kali sekan X jadi seper sin X kali seper cos X. Ini seper cos X, seper sin X dikurangi seper cos X. Kita kurangkan, kita samakan pembaginya jadi sin X cos X. Jadi ini menjadi 1 kalikan cos X cos X. 1 dikalikan sin X jadi sin X. Jadi bentuknya cos X dikurangi sin X dibagi sin X cos X. Terus yang bawah seper sin X kali seper cos X sama dengan seper sin X cos X. Cos X dikurangi sin X dibagi sin X cos X dibagi seper sin X cos X sama dengan cos X dikurangi sin X per sin X cos X kali kebalikannya sin X cos X per 1. Nah, sekarang sama-sama dibagi sin X cos X. Tinggal cos X dikurangi sin X.
Jadi bentuk fx yang sama dengan cos sekan x dikurangi sekan x per cos sekan x bisa disederhanakan menjadi cos x dikurangi sin x. Sekarang kita cari turunan pertama. Turunan pertama dari fx yang sama dengan cos x dikurangi sin x. Turunannya cos x adalah min sin x. Turunannya sin x adalah cos x. Jadi min sin x dikurangi cos x. Turunan kedua, turunan sin adalah cos. Jadi min sin x turunannya min cos x. Turunannya cos x adalah min sin x. Min sin x jadi plus sin x. Kemudian turunan ketiga, f double aksen, f triple aksen x itu turunannya cos x itu min sin x. Min sin x jadi plus sin x. Turunannya sin x adalah cos x. Kemudian turunan yang keempat, ini turunannya sin x adalah cos x. Turunannya cos x adalah min sin x. Ternyata di sini turunan keempat itu sama dengan fungsi semula, yaitu fx. Cos x dikurangi sin x ini. Jadi di sini membentuk suatu siklus, suatu pola bahwa nanti turunan kelipatan 4 itu sama dengan fungsi semula. Jadi turunan keempat itu sama dengan fx, turunan ke-8 sama dengan fx, turunan ke-12 sama dengan fx, turunan ke-16 sama dengan fx, turunan ke-20 sama dengan fx, polanya seperti itu. Sehingga untuk mencari turunan ke 2021 caranya ini 2021 kita bagi 4. Nanti hasilnya 505. Sisanya 1. Berarti turunan ke 2021 sama dengan turunan yang pertama. Jadi F 2021 sama dengan F aksen X yang sama dengan min sin X dikurangi cos X. Suatu misal kita disuruh mencari turunan ke-20. Turunan ke-20 ya 20 dibagi 4. Ya. Karena setiap turunan siklusnya itu setiap 4 itu kembali ke fungsi semula. Turunan 20 ya 20 dibagi 4, 0. 20 dibagi 4 hasilnya 5, sisanya 0. Tuh. Jadi sisanya 0 sama dengan fungsi semula. Kalau turunan ke 100 misal 102 ya 100 dibagi 4 hasilnya 25. Sisanya 2. Jadi turunan ke 102 sama dengan turunan yang kedua, yaitu min cos X ditambah sin X gitu. Jadi demikian pembahasan turunan trigonometri lanjutan yang pertama. Mudah-mudahan bisa kamu pahami dan selamat belajar. Semoga sukses. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.